berani ya. Pas sama saya disuruh mandiin ular, dia mah langsung. Saya mah kadang kalau mandiin ular pakai alat. Dia mah kadang pakai tangan langsung diambil. Gitu ah. Saya juga gak ngerti. Halo, Selamat pagi, Pak Mul dan juga Dika. Apa kabar? Selamat pagi. Baik. Ini Pak Mul dan juga Dika ini menjadi sensasi di sosial media. Betul, jadi sorotan Betul. besar ya. Semua media bahkan nyorot waktu Dika ngebawa ular segitu banyak di Tangan dan kanan bagi. kiri di baju udah penuh. Ya. Ini kok Pak Mul bisa ini ngebuat Dika jadi berani banget sama ular. Gimana awalnya? Ini awalnya gini kayak dulu dia kan pergi mancing ambil belut, melihat saya lagi mandiin ular, terus dia pulang mancing langsung bawa ular kadut nganterin ke saya mau dijual gitu awalnya. Tapi awalnya pertama kali kedekatan antara Pak Mul sama Dika tuh sebenarnya awal pertamanya tuh gimana sih? Apa karena waktu pertama kali itu ngelihat di abis mancing? Abis mancing ngeliat Dika bawa ular kadut itu. Ya emang dari situ awalnya, dari situ pas dia datang sampai tiap hari main ke rumah terus sampai ngebantuin saya mandiin ular, ngasih makan tikus, gitu awalnya. Jadi Pak Mul ini sebenarnya koleksi ular atau gimana? Iya, emang koleksi ular saya di rumah. Oh, Sambil gitu. jual beli juga gitu. Tapi emang sebelumnya Dika ini diajarin gimana caranya nangkap ular, gimana caranya megang ular, gimana caranya apa ya? Benar-benar kan nggak semua orang tuh berani ya sama ular, tapi Dika ini kayak nggak ada takut-takutnya sama ular. Iya, jadi dia mau otodidak. Cuman semenjak dia nganterin ular ke rumah, langsung diedukasi sama saya. Dikasih tahu mana yang berbisa, mana yang nggak berbisa, begitu. Oh. Jadi ular yang ditangkap Dika ini termasuk yang berbisa atau enggak Pak Mul? Itu ular aman semua Kak, nggak ada yang berbisa. Oh gitu. Tapi menurut Pak Mul apa sih yang ngebikin akhirnya Dika tuh berani nangkep ular, terus apa yang melatar belakangnya gitu ya dia sampai seberani itu dan yang namanya anak kecil kan kadang-kadang kita juga agak bingung ya, ini ngerti gak ular mana yang berbisa atau yang enggak gitu. Saya juga kurang begitu tahu ya. Tapi dilihat dari anak-anak yang suka main ke rumah saya, ya yang paling berani. Kalau ke ular, ke hamster, ke tikus, dia yang paling berani Kak. Iya. Tapi kalau Padahal nggak ada keturunan. Cuman kata mamahnya emang di kamar dari kecil suka hewan katanya gitu. Tapi Dika sendiri tuh pernah tergigit ular kah atau selama ini aman aja? Pernah kegigit beberapa kali, cuman ularnya aman gitu, nggak berbisa gitu. Pak Mul, kalau semisal kita dikasih tahu nih, mungkin di sekitar kita ada juga sawah gitu ya, atau juga ada mungkin ular yang lewat. Gimana sih caranya kita tahu ular mana yang berbisa, ular mana yang aman, yang nggak berbisa gitu ya? Paling dari corak warna juga beda kelihatannya tuh. Kalau kayak kobra kan itu hitam pekat gitu ya. Kalau ular koros coklat warnanya itu aman. Kalau kobra terus yang belang itu emang semua berbisa, kebanyakan yang belang. Kayak ular belang, ular wuling, cincin emas itu semua ada bisanya. Terus ular hijau juga ada yang berbisa, yang ekornya merah itu berbisa. Oh, Tinggi, untuk ular yang warna hijau, yang ekornya merah itu yang berbisa. Kalau misalkan sefull badan hijau, berbisa. Beda lagi sama ular hijau yang ekornya abu itu aman. oh. Jadi hijau itu ada beberapa jenis ular, banyak macam-macam. Pak Mul pernah khawatir gak sih waktu Dika jadi sering bawa ular, nangkap ular gitu? Gimana? Pak Mul pernah khawatir gak waktu Dika lagi jadi lebih sering sekarang nyari ular, nangkap ular? Emang kalau khawatir emang iya, takutnya iya, takut nangkap ular kobra, ular elang, ular. Cuman sama saya emang dibimbing dia teh.
udah diedukasi lah. Jadi dikasih tahu mana yang berbisa, mana yang enggak gitu. Nah sekarang videonya Dika kan yang pas pegang ular itu juga udah viral nih ya Pak Mul ya. Itu nyangka nggak sih Pak Mul? Terus reaksi dari warga sekitar ngelihat Dika sekarang jadi viral gini nih gimana nih Pak Mul? Saya juga nggak menyangka itu teh. Kaget saya juga sih. Banyak yang nge-DM, boy. Banyak warga di sini juga pas kedatangan Apanji, Dede Inon. Wah langsung banyak di sini, banyak warga. Kita penasaran pengen nanya sama Dika. Dikanya ya? Waktu pertama kali ketemu Pak Mul lagi mandiin ular, takut gak sih sama aktivitas mandiin ular? Kalau lagi nangkapnya itu Ya, takut juga gak Dika? Lagi nyari ular ke sawah, kan yang namanya di sawah mungkin ada yang bisa kelihatan, ada yang enggak. Iya betul. Pas lagi nangkap ular di sawah, gimana rasa yang dirasain sama Dika? Orang yang bilang nggak berani. kalau nangkap ular kobra katanya gak berani, jadi dia emang udah tahu mana ular kobra, mana ular korok, jadi udah tahu gitu. Dika kalau lagi nangkep ular di sawah gitu paling sering nangkep ular apa Dika? Ular koros katanya. Ular koros. Ular koros itu yang kecil, yang besar? Campur. Oh, ada yang besar, ada yang kecil. Iya. Tapi sebenarnya Dika, kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa sih Dika? Cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Oh polisi. Kok polisi nangkap ular? Polisi kan nangkap penjahat. Emang ular jahat? Iya, iya. Yang suka tangkap ular malah damkar nih Dika. Iya, Nggak ada biasa. cita-cita jadi damkar Dika. Gimana? Masih Seperti berpikir malu-malu kayaknya ya. ya benar. Tapi kalau kesehariannya, Pak Mul, kalau kesehariannya Dika itu sehari-hari ngapain sih Pak Mul? Sama normal kayak anak biasa, cuman dia mah emang kelebihannya itu aja. Hampir ke semua hewan dia gak takut. Kalau Ya, jadi dia mah yang paling takut cuma kecoa aja katanya. Kan itu kecil ya? Kan itu kecil ya? Oh, wow. Mungkin kecoa terbang kali ya. Paling takut Pak. Oh gitu ya, iya benar juga ya. Bener ya, dari ular yang sebesar itu yang orang lebih banyak takut, Dika malah lebih takut kepada kecoa. Coba. Tapi kita juga dapat kabar Pak Mul, ini Dika ini salah satunya juga menjual ular karena juga ingin membantu kebutuhan dari orang tua dan adiknya. Memang seperti apa sih kehidupan Dika? Pak Mul? Jadi emang begitu, emang begitu. Dia mah kalau dapat uang dari saya nggak dimakan sendiri, langsung dibawa pulang. Dia mah dikasihin ke adik-adiknya gitu. Dia mah kadang suka dikasih makanan sama saya, nggak dimakan sendiri, langsung dibawa pulang, kasih ke adik-adiknya begitu. Biasanya dalam satu hari selalu ada ular yang ditangkap atau ketika ada yang ular ditangkap itu biasanya bisa dapat berapa ular, Pak Mul, Dika? Nggak nentu, kalau gitu mah ada kadang sehari bisa dapat 2, 3 gitu kayak gitu. Iya. Ini Nggak tiap hari. Ini memang populasi ular di daerah tempat Pak Mul dan Dika memang sebanyak itu? Sebanyak itu atau gimana Pak Mul? Kalau ular sawah emang masih banyak, soalnya di sini kan masih banyak persawahan. Jadi kalau ular sawah emang masih banyak. Kalau respon dari warga gimana Pak Mul? Pasti kan warga juga banyak yang merasa terbantu ya? Iya, benar. Dengan akhirnya ular-ular yang mungkin mereka takut, akhirnya ularnya jadi... Udah ditangkepin Betul. sama Dika. Itu gimana Ya, Pak Mul? Bang, begitu bilangnya. Jadi ya sedikit membantu lah buat masyarakat. Cuman ada juga yang pro, ada juga yang kontra kayak kalau ular terus diambilin nanti ular bisa buat makan tikus kayak gitu, suka ada yang kontra kayak gitu. Jadi merusak ekosistem katanya gitu. Tapi kalau misalkan Pak Mul sendiri, ketika ular udah dikumpulin sama Dika, biasanya ularnya dikemanin Pak Mul?
saya mah kalau ular sawah kayak buat pakai pakan, soalnya saya kan punya ular king koros, emang makannya ular lagi gitu. Iya. Kadang dijual lagi separuh gitu. Dengar-dengar Dika kemarin sampai diajak bertemu oleh Kang Deddy Mulyadi ya Pak Mul ya? Iya, betul kemarin pergi ke Pak Deddy. Apa tuh isi dari pertemuan kemarin itu? Ada pesan-pesan dari Kang KDM kah? Kalau dari Pak Deddy ya intinya kan dia sekolahnya udah terputus teh. Udah sekolah. Jadi ya pingin Pak Deddy mah dilanjutin lagi sekolah itu teh. Ada perhatian juga kah ke kemampuannya Dika soal menaklukkan ular ini? Emang iya, cuman ya belum cukup umur katanya. Mending fokus ke sekolah aja dulu gitu. Pak Mul, harus ini berhenti kata Pak Deddy. Pak Mul, kan yang namanya anak-anak tuh suka meniru ya. Iya. Bisa jadi Dika itu teman-temannya mungkin pengen meniru apa yang Dika lakukan. Ini Pak Mul, apakah terpikir untuk membuka pelatihan di rumah bagaimana cara menghadapi ular? Emang begitu Kak, kemarin juga pas ada apa aja emang langsung dikasih pemahaman ya buat anak-anak kecil kayak gitu. Jadi yang mau pelatihan ular paling datang aja ke sini gitu Kak. Nah, ini di Kemarin juga sempat rame ya Dede Inun, terus Panji datang ke tempatnya Pak Mul, bertemu juga dengan Dika. Kemarin tuh apa aja yang diobrolin Sampaikan, betul. sama Panji, Dede Inun? Selain Ya, tentang tadi. Panji juga ngasih edukasi ya ke Dika. Sama ngasih edukasi ke Dika ya biar tahu jenis ular dulu, mana yang ada berbisa, mana yang enggak gitu Tapi Panji juga emang mendukung, terus emang salut beranian Dika gitu. Emang langsung acungin jempol 2 buat Dika katanya. Jadi ini the next Panji sama the next Dede Inun Dika. Nah, obrolan kita rame juga nih di TikTok nih Pak Mul. Banyak banget yang kasih komentar. Dari Bandi Suyoko bilang luar biasa, semangat Dek. Terus ada pertanyaan di IG dari Undi-Undi, Pak Mul itu siapanya Dika, tetangga, anak atau saudara? Saya tetangganya teh. Oh, tetangga. Tetangga Dika. Ada juga nih yang nanya nih dari YouTube, Dika pernah ngebantu ngusir kalau ada ular di area lingkungannya nggak? Misalkan tetangganya kemasukan ular gitu. Emang pernah dulu ada yang punya itu kolam, terus ada kedatangan ular, manggilnya ke saya, cuma sayanya lagi nggak ada, Dika yang ngambil, udah Keren dapat sama Dika. banget. Jadi itu nyemplung ke kolam nangkep ular? Di atas kolam kan ada kayak kenteng gitu, ada di atasnya, dia yang ngambil, naik langsung. Berarti Dika selain tidak takut sama ular juga tidak takut sama ketinggian ya Dika ya? Iya, jadi emang berani dia. Ini yang kita penasaran deh, Pak Mul sama Dika, yang ngebikin Dika itu begitu berani itu apa sih? Apakah karena emang ngelihat Pak Mul yang emang pemberani gitu? Betul. Atau memang apa? Saya juga. Kalau dari masalah itu mah kurang tahu, cuman emang dia udah kayak basicnya udah berani ya. Pas sama saya disuruh mandiin ular, dia mah langsung. Saya mah kadang kalau mandiin ular pakai alat. Hah? Dia mah kadang pakai tangan langsung diambil. Gitu saya juga gak ngerti. Sewaktu pernah kegigit ular, Dika pernah jadi ngerasa, aduh nggak mau lagi deh megang ular atau gimana rasanya? Justru dia mah nggak gitu karena udah pernah digigit, malah jadi lebih berani gitu. Jadi gini, dia mah udah digigit ularnya gitu rasanya, malah bikin berani dia gitu. Pernah nggak Pak Mul, kan yang namanya di alam gitu ya, kita bisa jadi nggak sengaja kegigit ular dan mungkin bisa jadi ular sawah yang mungkin berbisa gitu. Pernah nggak terkena gigitan ular berbisa? Kalau terkena gigitan saya belum. Kalau kena semburan emang pernah saya. Pas lagi ambil rumput emang saya pernah. Kalau Dikanya pernah nggak Pak Mul? Kalau Dika mah belum pernah Dika. Ya jangan lah. Soalnya takut fatal. Iya.
semenjak ramai atau viral begitu, Pak Mul dan juga Dika, ada perubahan nggak? Apa misalkan tiba-tiba tetangga jadi sering nyamperin, Betul. anak-anak sering nyamperin, Minta foto bareng. minta foto bareng. Banyak yang minta foto. Ada gini ceritanya, dia tuh mau pergi ke Alfa. Di mobil tiba-tiba berhenti minta foto. Hah, Ngasih ada uang. orang berhenti. Iya, sengaja berhenti dari mobil, lihat dia, pengen dipoto dikasih uang. Dika sendiri ngerasa terganggu nggak, Dik? Yang tadinya hidupnya biasanya bebas, akhirnya sekarang banyak yang minta foto, Dik. Enggak, aman-aman aja ya. Kalau Dika berarti rencana ke depannya apa nih? Ada mau ikut sarannya Pak KDM kah untuk tetap lanjutin sekolah atau mau mengikuti pelatihan-pelatihan khusus biar jadi pawang ular sejati? Enggak, kayaknya sekolah teh, soalnya udah persiapan, udah mau masuk lagi sekolah ya teh. Kalau dulu mah emang nggak mau, soalnya gini teh alasannya, pas ditanya sama kru Apanji, pas cerita itu ada yang ngebully katanya. Oh. Ya jadi malas sekolah kayak gitu. Oke. Kasih ular aja itu. Iya, kalau misalnya bawa ular ke sekolah biar nggak ada yang nggak ngebully itu bisa gak sih? Pak Mul? Nggak boleh ya? Kayak sekarang nggak akan ada yang Nggak akan ada ngebully yang sih, berani karena ngebully ya? Dika Setelah viral ya? Sekarang pawangnya mah enggak. ular. Iya. Iya. Pak Mul, ini ketika lagi megang ular, kita ngeliat ya video yang viral, itu ular tuh kayak nggak berani atau kayak lebih pasrah hidupnya sama Dika. Waktu nangkap lagi nangkap ular itu memang harus ular yang lagi lemes, lagi lesu, atau semua ular yang ditangkap Dika kayak nggak berani aja sama Dika gitu? Saya juga anehnya itu, padahal itu ular itu semuanya fresh, barang asli ya, tangkapan alam. Tapi aneh, nggak berani gigit sama dia, anehnya teh. Nggak tahu kenapa, saya juga. Bahkan itu ada yang di baju-baju aja nggak berkutik ya. Iya, padahal itu ular itu semua hasil temuan dari alam, tapi saya juga nggak tahu. Pas dikeluarin sama dia, malah kayak yang lemas ularnya teh. Iya benar. Pak Mul, ada juga satu video yang menarik waktu itu Dika nemu ular yang ukurannya gede. Dan itu kayaknya kalau kita ya dihadapkan kayak gitu, kayaknya butuh 2-3 orang untuk menanganinya. Nah itu waktu ketemu ular gede itu emang Dika nangkap sendiri apa gimana Pak Mul? Oh enggak, itu mah emang saya sih yang itu ya. Oh. Itu mah cuma sekedar konten yang itu mah. Oh. Berarti ini juga Nggak anjurin ke Dika buat nangkep ular yang besar-besar kayak gitu mah. Soalnya saya sendiri juga kalau nangkap ular yang besar itu gak bisa sendiri, harus minimal 2 orang. Nah ini juga mungkin Gitu. pembelajaran juga ya buat netizen yang ngelihat konten-kontennya Pak Mul dan juga Dika. Tidak semua tuh benar-benar ada juga yang dibuat. Untuk konten. Benar. Iya. Dika murni Iya, betul hanya gitu. mengambil ular-ular kecil ya, yang memang tidak berbahaya ya Pak Mul ya. Pak Mul, kan Ular sekarang kecil sama tidak berbisa. Tidak berbisa. Pak Mul kan sekarang tuh banyak orang kecenderungan ketika bertemu ular, misalnya rumahnya berdampingan dengan sawah, mereka terpikir untuk dibunuh ya ularnya. Nah ini mungkin ada saran atau pelajaran atau tips dari Pak Mul untuk netizen-netizen atau kezoners yang mungkin ketemu ular, apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika melihat ular? Kalau menurut saya begini aja, kalau biar rumahnya nggak kemasukin ular, simpan saja kamper, wangi-wangian pokoknya. Jangan sama garam gitu, cuma mitos kalau garam. Ular mah paling takut sama itu kayak kamper, kayak wipol yang bau sereh, kayak gitulah. Oh, kalau kayak tanaman-tanaman yang harus kita tanam supaya rumah kita nggak disamperin sama ular, ada apa aja Pak Mul? Ya kayak itu kayak sereh bisa, sereh wangi kayak gitu kan. Oke. Boleh itu. Kalau Dika sendiri pernah kelilit ular gak Dika? Kalau kelilit belum pernah. Oh belum pernah. Cuma soalnya kan sama saya emang dilarang, sama ular besar mah dilarang. Yang paling berbahaya waktu itu pernah nangkep ular apa nih? Yang berbahaya cuman paling cincin emas. Pernah ketangkep tuh yang Yang berbisa. Kobra juga dulu pernah. Dia Cuma pernah. udah dimasukin. Dia pernah Cuma nangkep saya juga kobra. nggak tahu.
nangkapnya gak tahu sama siapa, cuman pas nganterin ke sini udah pakai karung gitu. Aduh, keren Juga banget. gak ngerti itu. Dika, selain ular ada hewan buas lain gak sih Dika yang pernah ditemui terus nggak takut gitu? Paling musang deh. Oh, musang. Wow, Dika ya. Iya. Ini kalau di Jadi emang berani. Itu juga baru minggu kemarin tangannya kegigit iguana dia. Tapi nggak apa-apa. Padahal sampai keluar darah. Tapi biasa-biasa aja dia. Pak Mul, kalau respon dari orang tua dan juga adik-adiknya Dika gimana Pak Mul? Nggak biasa-biasa aja orang tuanya juga. Iya. Berarti Nggak ada respon support. gimana gitu, enggak. Baik. Kalau gitu kita mendoakan ya supaya Dika sekolahnya sukses. Sekolahnya lancar. Pak Mul usahanya juga sukses. Betul. Banyak berkah, rezeki. Sudah Amin. bikin orang-orang di sosial media bahagia dengan konten-konten yang Pak Mul dan juga Dika bikin. Dika bisa jadi polisi. Semoga Dika bisa jadi polisi. Semoga nanti kalau misalkan Dika sudah sukses, jangan lupa sama Pak Mul, sama keluarga di Iya. rumah. Betul. Bahagia terus, sehat terus. Dan kita juga mengucapkan sebentar lagi merayakan tahun baru. Semoga tahun baru, tahun 2026, bisa lebih lancar, lebih sukses buat Pak Mul dan juga Dika. Amin. Baiklah, Iya. terima kasih. Iya. Pak Mul Terima sama kasih banyak Dika Pak Mul. udah Sehat ngobrol-ngobrol. selalu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.